Sifat riya itu penyakit hati yang menginginkan pada dirinya orang lain menyebut-nyebut namanya dari apa yang pernah dia lakukan, atau dia tidak pernah melakukan akan kebaikan tapi orang menyebutnya baik dan dia senang diperlakukan seperti itu. Ketika beramal baik, ketika berbuat baik, ketika melakukan amal soleh, orang lain memujinya, mengatakan memang itu tujuannya. Dia mengeluarkan harta supaya bisa dibilang dermawan. Dia menuntut ilmu supaya dihormati karena memiliki ilmu, supaya dipanggil ustadz, supaya dipanggil alim, supaya banyak. Nah, ini dinamakan riya. Tapi ketika kekurangannya disebutkan orang, dia marah dan dia tidak terima. Dan itu memastikan dengan satu kepastian yang kuat bahwa pada dirinya tersimpan sifat riya. Namun orang yang jauh daripada sifat riya, dengan apa yang ada di dalam dirinya, pada dirinya, mau itu amal kebaikan ataupun kekurangan yang ada pada dirinya, saat manusia memujinya atau saat manusia menghinakannya, dia dalam kondisi nyaman, tidak terpengaruh dengan pujian, tidak terpengaruh dengan makian. Dipuji begitu keadaan dia hatinya, dimaki, dicaci juga begitu keadaan hatinya. Ini orang insya Allah di dalam keikhlasan, di dalam sifatnya memiliki sifat ikhlas. Lawan kata dari riya itu ikhlas. Cara menghilangkan sifat riya pada diri kita manusia di dalam hati kita, upayakan harus penuh dengan keikhlasan. Amal kebaikan dikatakan ulama, an-nasu halak illal alimun. Manusia itu binasa, akan binasa kecuali orang yang berilmu. Wal alimuna halak illal amilun. Orang yang berilmu pun akan binasa kecuali orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Wal amiluna halak illal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmu pun akan binasa kecuali orang yang di dalam pengamalannya ikhlas. Wal mukhlasun ala khatrin azim. Orang yang ikhlas itu diambang bahaya yang sangat besar. Maksudnya apa? Sekalipun kita telah mengatakan pada diri kita akan perbuatan yang kita lakukan ikhlas semata untuk menghadap, itu penuturan mulut kita, itu pengucapan dari diri kita. Namun yang paling mengetahui ikhlasnya amal yang kau lakukan hanya Allah. Yang mengetahui apakah amal yang kita lakukan ikhlas, walaupun mulut kita mengatakan aku ikhlas, hanya Allah yang mengetahui. Makanya orang yang ikhlas di dalam beramal itu di tengah-tengah posisinya, antara diterima dan tidak diterima. Maka bagi orang yang beriman, di setiap kali dia melakukan amal kebaikan, tidak pernah meyakini amalnya diterima. Dia tidak yakin kalau amalnya diterima, tapi dia penuh dengan harapan mudah-mudahan amalnya diterima. Antara diterima dan tidak diterima. Hatta kita membaca Al-Quran, kita hadir berjamaah sholat, duduk di majelis, ini semua amal kebaikan. Apakah amal kita diterima? Apakah amal kita diterima sama Allah? Gabul di sisi Allah? Maka banyak-banyaklah berharap. Banyak-banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang di dalam sifatnya memiliki
gambaran sifat riya itu zahirnya mereka itu memperlihatkan akan kebaikan, ya. Zahirnya al-khadda, walaupun gambarannya baik tapi itu tipuan. Ini orang-orang yang berpenyakit riya pada hatinya, di dalam dirinya ada sifat riya, sekalipun dia berbuat amal baik itu adalah tipuan. Apa arti tipuan? Amalnya yang dilakukannya karena riya yang ada pada dirinya itu membuat dirinya tertipu. Dia tertipu dengan amal kebaikannya, bukan amalnya yang menipu dia, tapi perbuatan riyanya itu yang menjadikan kebaikan yang dilakukannya itu merugikan dirinya sendiri. Wa huwa fi batinihi mutalattahun bihubbid dunya wa zakharifiha. Tapi di batinnya, di hatinya orang yang berbuat riya ini ternodai dengan perkara dunia. Artinya perkara dunia di sini, amal baiknya itu tidak betul-betul untuk Allah, tapi ada selain Allah dari pengamalannya. Entah itu mengharap kata-kata dari orang, mengharap pujian dari orang, mengharap ucapan terima kasih dari orang, mengharap sanjungan dari orang. Nah, ini ada selain Allah. Jadi lahirnya meskipun baik, tapi di situ menipu yang melakukan amal. Batinnya itu ternodai karena ada selain Allah di dalam beramal. Suka dia untuk dipuji sama orang. Yuhibbu ayyahmaduhun nas. Kalau orang lain memujinya, mengatakan ini itu kepadanya yang baik, dia senang. Dia senang. Padahal ucapan itu, pujian tersebut tidak layak untuk diutarakan kepada dirinya. Kenapa tidak layak? Karena tidak pernah dilakukannya. Dia tidak pernah melakukan amal kebaikan. Si manusia yang punya penyakit riya ini kan dia tertipu dengan amal kebaikannya. Berarti dia tidak melakukan amal kebaikan. Lalu orang memuji dirinya, dia senang akan pujian tersebut, maka kamu akan mendapati ketika dia dimaki, ketika dia dicaci, dia tidak akan terima dan marah. Oleh sebab itu dikatakan Imam Al-Haddad, jelas-jelas dia telah melakukan perbuatan riya. Nabi SAW di dalam hadis menjelaskan, ar-riya'u syirkul khafi. Perbuatan riya itu seperti perbuatan syirik tapi tersembunyi. Kalau syirik yang terang-terangan, orang yang tidak meyakini Allah Tuhannya, Muhammad Nabinya, dia itu terang-terangan syirik. Tapi kalau syirik yang tersembunyi, dia secara lahirnya mengatakan Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabinya, dari semua yang diperintahkan Allah dan didatangkan Rasul diamalkan, cuma di dalam hatinya ada selain Allah. Pengen dipuji sama orang, pengen dibilang baik oleh orang, supaya dipandang, dibilang ini dan itu oleh orang yang ada di sekitarnya. Meski dia tidak mengatakannya, tapi hatinya yang berucap, aku berbuat baik supaya ini dan itu, aku membantu supaya ini. Nah, itu perbuatan syirik tapi tersembunyi. Tapi harus kita pahami, tidak boleh kita mengkafirkannya. Apa sebab? Karena itu tersembunyi di dalam hati, dan tidak ada yang mengetahui isi hati manusia kecuali yang menciptakan hati, yaitu Allah. Zahirnya dia baik, tapi kalau di batinnya dia ada selain Allah, maka itu telah berbuat riya manusia tersebut. Dan dikatakan
wa sifatuhu kasifatil munafiqin, sifatnya sebagaimana persis sifat orang munafik. Tapi tidak boleh dikatakan dia munafik. Kenapa tidak boleh mengatakan pada dirinya kamu munafik? Karena itu sifatnya tidak terlihat. Apa bedanya orang kafir sama orang munafik? Orang kafir terang-terangan tidak beriman kepada Allah. Entah dia menyembah berhala, entah dia menyembah patung, entah dia mentuhankan selain apapun Allah, maka dikatakan dia kafir. Beda dengan munafik. Kalau munafik lahiriahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi jauh di dalam hatinya bertolak belakang. Orang kafir jelas-jelas benci kepada Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, bahkan berupaya membunuh Nabi Muhammad. Itu orang kafir, itu orang musyrik. Tapi orang munafik tidak, di depan Nabi memuji Nabi, memuliakan Nabi, menghormati Nabi, jauh di batinnya bertolak belakang. Dan itu ada di zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi saja ada, apalagi di zaman kita? Di zaman Nabi aja sudah banyak yang seperti itu. Hingga di dalam Al-Quran itu ada satu surat yang Allah kasih nama surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Coba ambil Quran satu, minta tolong. Dalam surat Al-Munafiqun itu Allah menjelaskan bagaimana kondisi dan keadaan orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah Nabi kita Muhammad. Kalau orang-orang kafir nggak ada di samping, di dekat Nabi Muhammad. Orang munafik dia lebih parah. Munafik dan kafir atau munafik kedua-duanya kata Allah di dalam neraka jahanam. Mau dia kafir, mau dia munafik, kedua-duanya tempatnya bukan di surga tapi di neraka jahanam. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat munafik. Adakah sifat munafik pada diri manusia di zaman kita atau pada diri kita? Kita berharap mudah-mudahan Allah hilangkan. Tapi kalau Anda bertanya apakah ada? Besar kemungkinan ada. Tandanya apa? Ciri-ciri orang munafik yang Al-Quran bilang, di dalam Al-Quran Allah jelaskan tandanya, idza qama ila sholati qamu salat. Kalau dia mendirikan sholat malas-malasan. Itu ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzab, kalau dia ngomong bohong, dusta. Itu ciri-ciri munafik. Walaupun dalam bentuk bercanda. Kalau yang diucapkan itu ucapan yang di dalamnya ada kebohongan, maka itu ciri-ciri munafik. Idza tumina khana, kalau dia dikasih amanat berkhianat, itu ciri-ciri munafik. Banyak ciri-ciri orang munafik. Tinggal kita mengukur, menimbang, menilai dari sekian banyak ciri-ciri munafik yang Allah berikan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, apakah itu ada pada diri kita? Maka tanyakan pada diri kita dan berupayalah kita untuk menghilangkannya dari dalam diri ini. Semoga Allah melindungi kita dari sifat-sifat munafik. Al-Quran memberikan nama suratnya Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kata orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang munafik, "Wahai Muhammad, kalau datang kepadamu orang-orang munafik, mereka mengatakan kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah. Memang Nabi Muhammad utusan Allah. Orang munafik mengatakan seperti itu dengan mulutnya. Idza ja'akal munafiquna qalu
nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasuluhu. Allah memberikan kesaksian juga untuk menjawab itu pengakuan orang munafik. Memang kamu wahai Muhammad utusanku, kata Allah. Tidak perlu mereka orang munafik mengatakan, memberikan kesaksian engkau utusannya. Aku yang mengutusmu. Aku memastikan kalau kau betul-betul utusanku. Seolah-olah dari kalimat ini, dari ayat ini, wallahu yashhadu innal munafiqina la wallahu yashhadu innaka la rasuluh, dan Allah betul-betul memberikan kesaksian bahwasanya engkau adalah, untuk meniadakan kesaksian orang-orang munafik yang berkata kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Untuk menghilangkan itu pengakuan orang munafik, maka Allah memberikan pengakuannya sendiri. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Aku yang bersaksi kamu adalah utusanku. Hilanglah itu pengakuan orang-orang munafik itu. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwasannya orang-orang munafik itu betul-betul dusta, bohong. Mulutnya aja, kata Allah. Aku menjadi saksi, aku yang mengutusmu. Kalau pengakuannya yang dikatakan mereka yang datang kepadamu bersaksi bahwasanya engkau adalah utusannya, dusta. Itu orang munafik. Mulutnya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Tuhannya Allah, kitabnya Allah, tidak sama. Allah jaga lahiriah kita sama dengan batin kita, insya Allah. Apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam batin kita, insya Allah. Kenapa mereka orang-orang munafik ini zahirnya Islam tapi batinnya bukan Islam, berbalik daripada Islam, bertolak? Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengatakan itu, mereka mengambil sumpah dengan Nabi, bersumpah kepada, kan mereka ini tinggalnya di Madinah. Ini ayat ditujukan sebab turunnya kepada Rasul munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tadinya sebelum Nabi sampai ke kota Madinah, masih di Mekah, Abdullah ibnu Salul ini akan segera dilantik untuk menjadi raja di kota Madinah. Istananya sudah ada, perabotannya sudah ada, baju kemewahannya, keagungan seorang pemimpin sudah ada. Dan orang-orang Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj udah sepakat, udah menyetujui kalau yang jadi pemimpin kita Abdullah bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Datanglah Nabi Muhammad ke Madinah. Semua yang direncanakannya sirna, gagal total. Yang jadi pemimpin Nabi Muhammad, yang mengenalkan Islam, yang mengenalkan Tuhan Allah, yang mengajarkan cara menyembah Allah, yang mengajarkan keutamaan-keutamaan di dalam agama Allah. Maka Nabi Muhammad menjadi pemimpin Muhajirin dan Ansor. Tidak terima, tidak suka dia. Aku sebentar lagi dilantik, datang Muhammad, kacau semua. Tapi lisannya mengucapkan kesaksian, batinnya yang membenci Nabi. Tidak tahukah Nabi? Bagaimana Nabi tidak tahu? Kalau yang memiliki hati adalah Tuhan yang mengutus Nabi kita Muhammad, tentunya Allah memberitahu kepada Nabi kita Muhammad. Ibnu Salul ini, Abdullah bin Ubay ini bin Salul, hatta di akhir hayatnya itu tidaklah dia mau kembali. Tidak mereka mau kembali kepada
sejatinya iman, murninya iman kepada Allah dan Rasul. Zahirnya aja seperti itu. Semua zahirnya yang bagus tapi batinnya bertolak belakang, itu sifat munafik, dan itu dinamakan riya. Karena riya bagian dari munafik, sifat munafik. Di antara sifat munafik, lahir batin tidak sama. Allah berikan pemahaman insyaallah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah dengan Nabi Muhammad cuma untuk dijadikan tameng. Junnah itu benteng. Dari apa? Takut dibunuh, takut diperangi, takut ditawan, takut dirampas, dijadikan harta mereka ghanimah, takut keluarga mereka jadi tawanan. Makanya mereka ikut ambil sumpah dengan Nabi Muhammad. Orang munafik maksudnya. Orang-orang munafik yang ada di sekitaran Nabi Muhammad, mereka ikut ambil sumpah. Tapi mereka cuma jadikan sumpah itu untuk melindunginya, supaya tidak diperangi orang Islam, kaum muslimin, supaya tidak dijadikan tawanan muslimin, supaya tidak dibunuh, supaya harta mereka selamat, tidak diganggu. Tameng aja. Makanya Nabi membaiat, ikut baiat. Nabi ambil sumpah, ikut ambil sumpah. Nabi minta perjanjian, ikut janji. Tapi semua diingkari secara batin. Ya, dari dalam hatinya diingkari. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh kata Allah, yang mereka lakukan itu, orang munafik, seburuk-buruk perbuatan. Buruk betul kata Allah. Teruk betul yang mereka lakukan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim wa hum la yafqahun. Itu sebab kata Allah, tadinya mereka beriman, kemudian mereka kafir. Nah, ini orang munafik. Di mata Allah tetap dia dihukumi kafir. Lihat dalam ayat lain Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat kembalinya kan nanti di yaumil qiyamah di darat itu dasar daripada neraka jahanam, dasarnya udah mentok, nggak ada lagi di bawah-bawah, nggak ada, udah paling dasar. Di situ tempat Allah menyiksa dan mengumpulkan orang munafik. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu wahai Muhammad kata Allah melihat mereka orang munafik, tubuh mereka itu kekar, gede-gede, ganteng, face-nya bagus, kamu akan kagum. Wa ayyaqulu tasma' li qaulihim. Kalau mereka bertutur kata, berkata, berucap, mengeluarkan kalimat-kalimat, kamu akan dibuatnya mendengarkan kalimat yang mereka ucapkan. Saking fasihnya, saking bagusnya, saking teraturnya ucapan yang diucapkan oleh orang munafik ini, kamu akan mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Ka'annahum khusyubun musannada. Mereka itu seperti layaknya ini kayu tiang kalau duduk penuh dengan wibawa, hibah, muru'ah, betul-betul kayak memperhatikan, padahal enggak, melengos, bahasa kita itu melengos. Kalau sudah Nabi mengatakan tentang perihal jihad fisabilillah, tentang mengeluarkan harta benda, tentang kebaikan urusan akhirat, yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira itu ditujukan, diteriakkan untuk mereka. Orang munafik ini tadi tidak mau, mereka bisa diajak perang nggak mau, disuruh keluarkan harta di jalan Allah nggak mau, disuruh untuk berbuat amal baik berat. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, seolah-olah semua yang keluar dari mulut, ucapan yang diucapkan Nabi atau yang dibacakan Nabi dari firman Allah ditujukan kepada mereka. Akhirnya mereka nggak mau, nggak suka. Padahal Al-Quran ini umum.
Orang kafir, nafik, mukmin, muslim, non muslim, kena semua, ditujukan kepada semua. Tapi mereka tuh seolah-olah buat aneh. Nah, ini diberatkan kepada aku, seolah-olah dia aja yang kena gitu. Mereka tidak mau seperti itu. Itu ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu. Itulah musuh yang nyata, kata Allah. Humul adu fahdharhum. Musuh yang sebetulnya adalah mereka, kata Allah. Hati-hati engkau wahai Muhammad. Fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Yakni betul-betul mereka akan binasa. Orang munafik kalau mereka tidak kembali. Kan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi batinnya bertolak. Itu saja. Beda dengan orang kafir, tidak ada mengimani dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sama sekali. Tapi orang munafik mengucapkan, batinnya yang bertolak. Mereka itu musuh yang nyata, kata Allah. Betul-betul musuh. Hati-hati terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Artinya mereka betul-betul akan dibinasakan Allah kalau tidak kembali, kalau tidak bertaubat. Wa idza qila lahum ta'alu, kalau dikatakan kepada mereka orang munafik, kemarilah, mendekatlah, kembalilah. Maksudnya dengan iman kalian, betul-betullah beriman, betul-betullah memurnikan imanmu. Jangan lahir sama batin beda, mulut beriman, hati tidak beriman. Maka Allah di sini memberitahukan, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, kembalilah, taubatlah supaya Rasul Allah memohonkan ampunan untuk kalian. Lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Mereka palingkan muka, mereka palingkan wajah, mereka palingkan pandangan mata, dan mereka berpaling dari Nabi dalam keadaan penuh kesombongan. Itu orang munafik. Padahal kata Allah diajak untuk kembali supaya Nabi memohonkan ampun. Kalau udah Nabi memohonkan ampunan, mesti diampunkan. Jika seandainya di antara kamu melakukan perbuatan dosa, bermaksiat, kemudian kamu datang kepada Rasul dan Rasul memohonkan ampunan kepada Allah untuk dirimu, lawajadullah tawwabar rahimah, maka kamu akan mendapatkan Allah Maha menerima taubat dan penuh kasih sayang. Kita datang kepada Nabi, ya. Lalu kita meminta kepada Nabi, ya Nabi, ya Rasul, mintakan ampunan kepada Allah atas dosaku. Lalu Rasulullah memohonkan istighfar ampunan atas dosanya, maka orang tersebut diterima taubatnya dan diampunkan dosanya. Ini orang munafik diperlakukan seperti itu. Tapi apa ya yang mereka balas? Bagaimana sikap mereka? Lawawru'usahum, mereka berpaling dari Nabi, tidak mau. Dipintakan istighfar Allah ampun, tidak mau. Hasil yang mereka dapatkan apa? Perbuatan mereka yang mereka lakukan, diajak untuk beristighfar, dimohonkan ampun, mereka tidak mau. Bahkan mereka meninggalkan Nabi dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Apa yang mereka dapatkan? Baguskah hasil yang mereka lakukan? Sawa'un alaihim, sama saja, kata Allah. Sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama saja untuk mereka, kata Allah. Wahai Muhammad, kau mintakan ampunan atau tidak kau mintakan ampunan, kau mintakan ampunan untuk, tidak akan aku ampunkan, kata Allah. Tidak akan aku ampunkan. La ilaha illallah. Bahayanya sifat munafik. Riya di antara sifat munafik, karena dia tersembunyi, lahir dan batin tidak sama. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, kalau kita baca surat Yasin itu, wasawaun, tapi ini ayat ditujukan kepada orang kafir. Kalau ini orang munafik, sawaun alaihim, ini ditujukan kepada orang munafik. Kalau di dalam surat Yasin yang kita baca,
Wasawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sama saja kata Allah orang kafir. Kau ajak mereka, kau kasih peringatan untuk mereka, kau bacakan ayat di telinga mereka, sama saja mereka tidak akan mau beriman. Bedanya di situ. Kalau orang kafir diajak beriman, setelah dikasih ancaman, dikasih kabar gembira ataupun azab bagi yang ingkar, mereka tetap tidak mau beriman. Orang munafik diajak beristighfar, dimohonkan ampunan dan istighfar, sama saja kata Allah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini di akhir hayatnya sebelum mati, setelah mati, anaknya itu minta, anaknya muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia punya anak tadi namanya Al-Hubab. Ditanya Nabi SAW, apa namamu? Namaku Hubab. Diganti sama Nabi, la bal Abdullah, bukan Hubab, tapi ku ganti namamu, kata Rasulullah, Abdullah. Karena Hubab itu diantara jenis nama syaitan. Nama syaitan ada namanya Hubab, ya. Aku ganti namamu Abdullah, jadi Abdullah bin Ubaidillah bin Ubay bin Salul. Nah, ini Abdullah anaknya Ibnu Salul ini, Ibn Salul nama punya anak Abdullah, itu masuk Islam, Islamnya bagus, bapaknya enggak. Dan Nabi tahu, orang-orang mukmin di kota Madinah tahu pemimpinnya munafik Ibnu Salul, namanya Abdullah bin Ubay, tahu. Tapi mereka tidak melakukan apapun kalau tidak Nabi yang mengarahkan dan memerintahkan. Hingga suatu ketika Nabi memerintahkan untuk membunuh orang munafik. Maksudnya Abdullah bin Salul ini tadi. Terdengar di telinganya anaknya yang sudah diganti namanya Abdullah. Datanglah dia ke Nabi, ya Rasulullah, aku dengar berita engkau memerintahkan untuk membunuh ayahku. Dan aku mengetahui siapa ayahku, bagaimana ayahku, di hadapanmu, di luar, di belakang, aku tahu. Ini anaknya bagus Islamnya. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah, kalau memang itu perintahnya, jangan suruh orang mukmin yang membunuh ayahku, izinkan aku yang membunuhnya. Kalau engkau memerintahkan orang mukmin membunuh ayahku, aku takut ketika aku berjumpa dengan pembunuh ayahku dan aku akan membencinya. Sungguh aku tidak ada keinginan untuk benci kepada orang yang beriman. Makanya dia minta aku saja yang membunuh ayahku. Jadi tidak ada yang ku benci dari orang-orang yang beriman yang kau perintahkan untuk membunuh. Paham maksudnya? Biar aku saja. Kalau aku benci kepada diriku sendiri, bukan kepada yang membunuh ayahku. Tidak dibunuh juga, akhirnya dia sakit keras. Dengan sakit itu Ibnu Salul mati. Mati dalam keadaan munafik. Nabi diberikan pilihan untuk menyolatinya atau tidak. Apa pilihan Nabi? Nabi berdiri keluar dari rumah untuk menyolati jenazah pemimpinnya munafik. Umar bin Khattab dengan tegasnya mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kau ingin menyolati pemimpinnya munafik? Ya Umar, kata Rasulullah, aku dikasih pilihan, mau atau tidak, aku pilih untuk menyolatinya. Setelah dimasukkan ke dalam kuburan, anaknya minta jubah Nabi supaya dilapiskan jasad si bapak ini, kain yang bersentuhan dengan tubuhnya Nabi. Dikasih sama Nabi. Mudah-mudahan tidak diazab gara-gara ada kain Nabi yang melekat di jasad pemimpin munafik. Baik ya, Nabi Muhammad baik, rahmatan lil alamin. Ya. Tapi kecemburuan Umar bin Khattab itu menurunkan menurunkan wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nah, ini ayatnya hampir sama dengan ini, cuma di sini menunjukkan makna, ayat yang kedua ini menunjukkan makna jamak keseluruhan. In tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Kalau di sini tidak ada dhamir jamak. In tastaghfirta am lam tastaghfirta.
Kalau kamu memohonkan ampun kepadaku, untuk orang munafik, Allah bilang kepada Nabi Muhammad, sekalipun kau memanjatkan permohonan ampun sebanyak 70 kali, tidak bakal kuampunkan, kata Allah. Dzalika bi'annahum qaumun fasiqun. Dzalika bi'annahum yakfuruna billah wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu sebab karena mereka itu kufur kepada Allah dan kepada Rasul utusan, dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang fasik. Kenapa Nabi tetap memilih memohon istighfar? Itulah rahmatnya Nabi kita Muhammad. Kalau di atas 70 kali istighfar dia mendapatkan apa akan kulakukan, kata Nabi. Tapi sudah mendapatkan vonis dari Allah. Dari sisi kemanusiaan, Nabi itu rahmat kasih sayangnya luar biasa. Tapi dari ketentuan Allah mengalahkan apa yang datang dari Nabi. Walaupun itu Nabi kita Muhammad, sekalipun permohonan ampun Nabi Muhammad, karena ayatnya sudah turun. Mau kau mintakan ampun 70 kali, tidak bakal kuampunkan, kata Allah. Bagi siapa? Orang munafik ini tadi. Makanya di dalam ayat ini, sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Fasik itu orang yang melakukan satu kemaksiatan tapi sifatnya berkelanjutan, tidak putus-putus. Sering kali dia melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah, maka ini dinamakan fasik. Lawan katanya adil. Fasik lawannya adil. Allah jauhkan kita daripada semua bentuk kemaksiatan. Semoga Allah jadikan kita di matanya adil, laisa minal fasik. Dan orang fasik tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak dapat hidayah dari Allah. Sampai kapan? Sampai mereka mau kembali dan mendapatkan istighfar. Maksudnya bertaubat. Betul-betul bertaubat, sungguh-sungguh di dalam taubatnya, ya, maka dia telah kembali ke dalam kesempurnaan imannya. Humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Mereka lah orang-orang munafik yang mengatakan kepada orang-orang yang ada di kota Madinah, jangan kalian keluarkan harta kalian untuk mereka yang ada di sekitarnya Rasulullah. Orang yang punya harta itu dihasutnya, ditahan, gak usah bantu Muhammad dan Rasulullah, gak usah bantu sahabat-sahabat yang mau keluar jihad fisabilillah. Habis saja kalian punya harta, capek-capek berusaha dapat dosa kalian loh. Itu ciri-ciri orang munafik. Kalau terhadap harta berat dia keluarkan. Ada lagi yang mengajak orang untuk berbuat pelit, tidak mengeluarkan harta. Kalau ente mau pelit sama diri, pelitlah, tapi jangan ngajak orang lain untuk pelit juga, supaya sama-sama pelit. Dua-duanya memiliki sifat munafik. Ya. Kalau ada masalah harta, berat hati kita untuk melakukannya, mengeluarkannya, itu diantara ciri dan sifat munafik. Ada orang ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa aku takut mati? Bagaimana supaya aku tidak takut mati? Kata Nabi, infakkan hartamu. Kau orang kaya kah? Kau banyak duit kah? Kata Rasulullah, iya, aku memiliki banyak harta. Kalau begitu, infakkan kau punya harta, maka tidak bakal takut mati. Ternyata betul, ketika dia keluarkan hartanya, seringkali dia bersedekah, berbuat baik, berkurang rasa takut mati pada diri orang tersebut. Apa sebab? Kata Nabi, pada umumnya harta benda dengan mati itu tidak bisa dipisah. Kita ini sama harta, nah ini berat pada diri kita manusia. Makanya orang yang banyak harta takut mati. Kalau aku mati gimana hartaku? Kenapa Nabi mengatakan infakkan, sedekahkan? Karena dengan menginfakkannya di jalan Allah, mengeluarkannya di jalan Allah, kamu akan ambil lagi setelah kamu mati. Tidak berpisah kamu. Itu maksudnya Nabi.
kamu akan tetap bersama harta benda yang kau keluarkan untuk Allah ketika kamu meninggalkan dunia. Tapi kalau kamu berat mengeluarkannya, kamunya yang mati, hartanya tetap tinggal. Paham sampai di situ? Kalau orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, saat dia meninggalkan ini kehidupan, dia ketemu lagi sama yang dia keluarkan waktu masih hidup dari harta bendanya. Tapi kalau yang menahan harta bendanya, dianya yang meninggal, hartanya tetap bahkan dijadikan warisan, direbut sama anak bini, direbut sama keluarganya, asetnya, rumah mewahnya, kendaraannya, tanahnya, tabungan, semua jadi rebutan. Apa yang dibawanya? Nothing, tidak ada. Tapi yang mengeluarkannya terlebih dahulu, setelah dia meninggal kehidupan dunia, dibalikkan sama Allah, bahkan berlipat ganda. Dibilang Allah dalam Al-Quran, may yuridullahu qardan hasanah yudha'if lahu ad'afan katsira. Siapa yang menitipkan hartanya kepadaku, ku balikkan berlipat ganda nanti, kata Allah. Semoga Allah muliakan kita, Allah berikan pemahaman untuk kita, Allah muliakan dan angkat derajat kita insyaallah di dunia wal akhirah. Allah jadikan kita orang-orang yang mukmin sebetul-betulnya mukmin, muslim sebetul-betulnya muslim di mata Allah. Allah keluarkan dari hati kita semua macam-macam bentuk dan sifat nifak, sifat orang-orang munafik, dari riya, takabbur, ujub, hikid, sombong, benci sama orang, dendam. Semoga Allah bersihkan hati kita dari hal tersebut sehingga masuk Ramadan kita dalam keadaan tahirun mutahharun, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidil Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.